Saya Diva Rizky Azizah dengan NPM 208620606021. Halo, saya Tiara Eva Yuniar dengan NPM 208620606077. Halo, saya Selviana Nida Usilmi dengan NPM 208620606083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Prodi PGSD semester 3 kelas C akan memberikan tutorial nih mengenai keterampilan bertanya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pentingnya keterampilan bertanya bagi seorang guru. Nah, keterampilan bertanya itu penting banget nih teman-teman untuk dimiliki oleh seorang guru. Sebagaimana yang kita ketahui kan ya, guru itu berperan sebagai pengelola pembelajaran. Jadi dalam mengelola pembelajaran nanti, guru itu harus menciptakan iklim belajar yang baik, sehingga peserta didik itu bisa nyaman dalam belajar. Nah, adanya keterampilan bertanya ini bisa membantu guru dalam menjalankan tugas. Sehingga keterampilan bertanya ini bisa dibilang sebagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan memperoleh pengetahuan. Jadi ketika guru nanti bertanya, peserta didik itu bisa memperoleh informasi dengan baik. Ibaratnya dalam pembelajaran itu akan terasa bosan kan ya jika guru hanya menjelaskan materi tanpa ada pertanyaan. Sehingga dalam pembelajaran itu sangat perlu adanya pertanyaan pancingan teman-teman. Ketika pendidik nanti bertanya, banyak banget nih dampak yang akan dirasakan oleh peserta didik. Seperti yang pertama, melatih siswa berpikir, kemudian meningkatkan partisipasi siswa, dan lebih memusatkan siswa dalam pembelajaran saat itu. Kemudian apa saja sih jenis-jenis pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran? Nah, simak penjelasan berikutnya ya. Oke, sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran. Teman-teman wajib mengetahui nih, apa saja jenis-jenis pertanyaan itu. Karena jenis pertanyaan itu ada banyak sekali macamnya. Oke, langsung saja ya. Dalam jenis-jenis pertanyaan, terdapat keterampilan bertanya dari tingkat rendah hingga tinggi berdasarkan tingkat kognitif. Yakni yang pertama, pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan ini untuk merangsang siswa dalam mengingat atau mencari tahu kembali informasi yang ada di dalam ingatannya. Contohnya, sebutkan ibu kota negara Malaysia. Yang kedua, pertanyaan pemahaman. Pertanyaan ini menimbulkan jawaban dengan cara mengemukakan pemahaman tentang sesuatu hal. Contohnya, bandingkan apa perbedaan antara tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Yang ketiga, pertanyaan aplikatif. Pertanyaan ini meminta siswa mengaplikasikan pengetahuan yang telah dikuasainya. Contohnya, kamu telah belajar bagaimana cara menghitung luas sebuah bidang. Sekarang, kamu hitung berapa luas kelas tempat belajar ini. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan analisis. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti dengan menarik kesimpulan. Contohnya, coba uraikan dengan jelas apa fungsi jantung. Pertanyaan kelima, pertanyaan sintetis. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban berdasarkan pemikiran mendalam seorang siswa. Contohnya, kita telah mempelajari tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Majapahit. Sekarang, coba buat bagan tentang silsilah tersebut. Yang keenam, pertanyaan evaluasi. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban dengan cara menilai atau berpendapat sesuai dengan pandangan masing-masing. Contohnya,
bagaimana pendapatmu tentang pelaksanaan program keluarga berencana? Nah, kemudian keterampilan bertanya dapat dibagi lagi nih menjadi 2 kelompok, yakni yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar mempunyai beberapa kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala jenis pertanyaan. Komponen-komponen keterampilan bertanya dasar ini, yang pertama adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga, pemusatan ke arah jawaban yang dipinta. Yang keempat, pemindahan giliran. Yang kelima, penyebaran pertanyaan. Yang keenam, pemberian waktu berpikir. Ketujuh, pemberian tuntunan. Nah, keterampilan bertanya yang kedua yakni adalah keterampilan bertanya lanjut. Pertanyaan lanjutan adalah pertanyaan yang lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa, memperbesar kesempatan partisipasi, dan mendorong siswa berpikir kritis. Keterampilan bertanya lanjut dibentuk atas dasar penguasaan komponen-komponen keterampilan bertanya dasar. Karena itu semua, komponen bertanya dasar masih digunakan dan akan selalu berkaitan dalam penerapan keterampilan bertanya lanjut. Nah, apa saja komponen bertanya lanjut? Yakni yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan secara tepat. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak. Komponen-komponen itu akan dapat membantu siswa memberikan komentar yang wajar dan mampu mengembangkan cara berpikir. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai teknik bertanya yang baik. Bagaimanakah itu? Simak penjelasan selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu teknik dasar bertanya yang baik. Teknik dasar bertanya merupakan sejumlah cara yang dapat digunakan guru untuk mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik dan latar belakang peserta didik. Bagaimana sih teknik bertanya yang baik itu? Teknik bertanya yang baik yang pertama yaitu tunjukkan keantusiasan dan kehangatan. Menunjukkan cara guru mengekspresikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan menggunakan bahasa yang tidak terkesan memojokkan siswa, mimik atau wajah yang hangat, tidak terkesan tegang, tetapi akrab dan bersahabat, tidak mencibir atau memelototi siswa. Kemudian, yang kedua yaitu berikan waktu yang secukupnya kepada siswa untuk berpikir. Guru harus menghindari untuk menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan. Biarkan siswa mencari, menduga, dan bereksplorasi untuk menemukan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, yang ketiga yaitu atur lalu lintas bertanya jawab. Guru harus mengatur proses tanya jawab agar siswa tidak bertanya atau menjawab secara bersama-sama. Setelah pertanyaan diberikan kepada seluruh kelas, aturlah siapa yang pantas memberikan jawaban dan yang lain menyimak jawaban serta memberikan komentar. Kemudian, yang keempat yaitu hindari pertanyaan yang ganda. Pertanyaan ganda akan membingungkan siswa dan mengganggu proses berpikir siswa karena tidak fokus terhadap arah pertanyaan yang diajukan. Nah, dari uraian tadi, ada beberapa tips mengenai teknik bertanya yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengarahkan ulang. Teknik ini dilakukan apabila guru bertujuan ingin melibatkan banyak peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua yaitu menggali atau membimbing. Teknik membimbing digunakan jika peserta didik dalam menjawab pertanyaan guru kurang lengkap dan peserta didik hanya menjawab sebagian-sebagian. Kemudian, yang ketiga yaitu menuntun. Teknik menuntun
digunakan jika peserta didik tidak segera menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian, yang keempat yaitu pemusatan. Teknik pertanyaan pemusatan dilakukan jika guru semula mengajukan pertanyaan yang lingkupnya luas, kemudian dilanjutkan dengan mengubah pertanyaan yang lingkupnya lebih fokus atau khusus. Nah, seperti itulah beberapa tips mengenai teknik bertanya yang baik. Jadi, seperti itulah teman-teman, tutorial keterampilan dasar bertanya bagi seorang pendidik dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada masukan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye-bye.